Bisa direkam-rekam dong, nggak enak. Minta tanda tangan dong. Oh, ini rektor ya? Ini rektor Fakultas apa? Langsung. Ini kenapa nih anak-anak? Ayo, yuk. Foto dulu kan Pak Fikri? Ada jam 4, ada jam 5. Ini gimana nih? Beda apa nih? Jam 5. Oke. Ada yang telat tadi? Ya, ada. On time semua ya? Gimana? Di sini sekarang kelas 12. Ada ketua OSIS nggak sih di sini? Aduh, mantap ya. Ketua OSIS periode 2003-2024 kan ya? Oke. Apa ya? Saya pengen ngobrol dulu nih. Gimana nih? Ada yang mau ke depan nggak? Berbagi pengalamannya? First impression ketika datang ke Universitas Pajajaran. Nadine Amzah. Umat di MH Tamrin. Ya, siapa? Faiz. Susah ya? Biasanya coba lainnya masih susah. Maaf. Siapa namanya? Faiz. Faiz kelas 12 apa nih? Kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA. Pengen masuk UNPAD? Bismillah. Rebutan? Dingin. Ini baru mati lampu loh tadi loh, listrik loh, baru nyala lagi. Makin ini makin dingin nanti ya, tapi nggak apa-apa. Kan banyak kan nih datang di ruangan ini penuh nanti jadi aneh. Baik, ada yang disampaikan? Semoga dengan visitasi ke Univ 4 ini bisa membawa pengetahuan kebijakan bagi hidup saya. Tepuk tangan dong. Buat Faiz. Berani ini buat Faiz pulpen. Terima kasih ya sudah bagi pengalaman. Baik, kita tanya lagi kan? Siapa namanya? Fatir. Oke, Faiz sudah siap pemimpin. Silakan. Mungkin teman-teman bisa berdiri dulu ya. Terus Cek. Oh iya, saya
dia gitu fotonya kece bisa. Selama 3 bulan saya buat DP, ditanya di mana gedung DPR mana gitu, saya bilang di Unpad. Insya Allah nontonnya siapa tahu ada Pak Razi atau Pak Razi ya pas banget gitu pas tadi saya jaya gitu bener nggak harus tadi depan mata siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal hudata min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, meskipun misalnya tahu di pojok-pojok sana masih ada yang buka-buka HP gitu kan, ada yang masih ngobrol, tapi insya Allah mereka mendapatkan hidayah, Pak Ustaz ya, hidayah untuk fokus. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Pak Rustandi, Divisi Humas Universitas Padjadjaran Jawa Barat. Alhamdulillah. Pak Rustandi selalu menerima kita setiap tahun. Welcome to MH, welcome to Unpad bagi anak-anak MH Tamrin. Sehatnya Pak Rustandinya, alhamdulillah nggak berubah dari dulu, masih awet muda. Miss Elvi dari tahun ke tahun semakin berbobot. Berbobot. Bahagia. Makmur ya, amin. Alhamdulillah teteh yang sudah mengawali kegiatan kita pagi ini teh, atur nuhun untuk kuisnya. Nanti kasih kuis yang agak sulit dikit teh, ini emang Tamrin teh di-challenge we. Siap. Kasih soal SNBP sekalian. Langsung. Iya. Selanjutnya ini izin Pak Rustandi, saya membawa pasukan MH Tamrin, pasukan dari pojok Jakarta Timur. Di sebelah kanan kita ada Pak Trio, wali kelas. Lalu di sebelah kiri saya ada Bunda Laksmi, perwakilan dari komite ya Bun. Makasih, alhamdulillah komite ini Pak Rustandi insya Allah selalu mendukung kegiatan di sekolah. Nah ini menjadi sebuah catatan begitu di sekolah semua atau nanti di kampus, ternyata yang membuat banyak lulusan di SMA ini bisa masuk, salah satunya karena peran serta komite. Nah komite ini mereka menggawangi, kita menyebutnya kelas ya, koordinator kelas, jadi perwakilan dari orang tua per kelas gitu ya. Nah sebelah kanan saya ada Fro Ika, wali kelas, ada Bu Salsa, exam officer Cambridge, lalu ada Bu Dura, Guru BK, Bu Yanti, guru apa sih kamu? Guru matematika yang sulit katanya Pak Rustandi, tapi sudah melewati Bu Yanti katanya SNBT-nya lancar nih, begitu katanya. Spesialis simak katanya dulu, sekarang kemana-mana gitu ya. Terima kasih. Lalu ada Bu Ariana, insya Allah ini perjalanan kita terakhir ya, menemani anak-anak yang Tamrin orang muda di hampir 16 tahun kita ya Bel ya, 16 tahun di SMA Tamrin Pak Rustandi. Kemudian ada Pak Nanda, guru biologi Cambridge, staf kurikulum. Lalu ada Pak Mazaya, sebutnya Pak Mazaya, Pak Sabto. Lalu ada Bunda Filza, Gaida, kemarin kan berjalan kecil ya, alhamdulillah belajar banyak. Lalu Bunda Hafiz Andra, oke. Lalu ada Bunda Filza. Dan yang paling utama, artis kita hari ini yang insya Allah ketika kalian datang ke sini turun dari bis, bismillah ya, semoga berjodoh di Unpad yang mau ambil kedokteran. Mana angkat tangan? Angkat tangan yang mau ambil kedokteran. Wow, amin.
Walaupun Pak, eta banyak Pak loba pisan Pak. Pak Fikri kata di belakang Pak Fikri itu kata semua. Si Firza eta sa. Oke, kamu ngapain begini aja langsung. Mana bunda? Bunda sana. Tuh bunda sampai sapi nggak lihatnya. Bunda keceng lagi sana tuh. Ada bunda Elak, bunda Adia, ada bunda Azza, dan yang paling pojok itu Bu, berdiri aja Bu, komandan. Bu komandan siap siaga. Komandan dari BNN, langsung pakai papa kita kalau jalan. Atau nuhun Bunda Rina. Ya, Bapak Ibu semua, anak-anakku yang bisa cintai, insya Allah kehadiran kita hari ini karena izin Allah. Karena izin Allah, Allah mengizinkan kita, meridhoi kita hadir di sini. Jadi, Arfa, selama di sini, selama di dalam ruangan ini, ketika Pak Mustandi memberikan pencerahan terkait dengan Unpad, semua menyimak. Tidak ada yang sibuk sendiri karena niat kalian kesini mengambil ilmu, so luruskan niat, maksimalkan ikhtiarnya, fokus, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bobo, gitu ya. Semangat, setuju? Setuju. Siap. Nggak lama kok. Yang biasa Pak, kalau anak cerdas itu nggak bisa suruh nunggu, dia ada kesibukan aja gitu ya. Insya Allah. Ini anak-anak unggulan, anak-anak terbaiknya DKI Jakarta Pak. Jadi kami satu-satunya sekolah negeri yang tidak punya nomor tapi bernama. PPDB-nya berbeda dari sekolah negeri lainnya. Kami berasrama. Setiap tahun kami menerima hampir 2.000 calon peserta didik yang mendaftar di sekolah kami. Namun yang kami terima hanya 88 saja. Jadi 88 ini sari-sarinya yang pintar-pintar, ceritanya itu unggulan. Allah memilih mereka untuk masuk menjadi anggota Elang Muda. Jadi Pak tadi izin teladan dan ini harus dipertahankan menjadi terbaik. Salah satu indikator terbaik adalah masuk di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Pajajaran. Habis tadi punten, anak-anak kami hadir di sini ingin sekali masuk ke Fakultas Kedokteran terutama. Ingin sekali. Sisanya ada di teknik. Karena kami hanya membuka peminatan MIPA. Sampai hari ini MIPA. Jadi kalau kurikulum merdeka IPS-nya MIPA lewat saja. Karena datang ke sekolah kami hanya untuk jadi insinyur atau dokter selesai. Atau researcher gitu ya. Nah, izin Pak Rustadi, catatan saya tahun kemarin alhamdulillah ada Chris Mariana, Aulia Rahma, Alifah Sabani, Leaders itu keempatnya masuk ke jurusan kedokteran. Tepuk tangan yang lalu ada Pak Rizky di farmasi dan Irfan ini coba-coba mencoba diambil ilmu sejarah. Buat mostly sebetulnya mau masuk kedokteran, begitu ya. Tahun lalu kita punya ada Kak Samutia, kedokteran juga. Sebelumnya MHT 11 ada Kak Darina juga kedokteran gigi. Jadi punten Pak, mohon diterima anak kami kece-kece, anak kami unggulan. Jadi insya Allah kalau sudah masuk Universitas Pajajaran, utamanya kedokteran, insya Allah they will do their best. Mereka akan lakukan yang terbaik insya Allah. Ya, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mari kita simak pencerahan, arahan, informasi terkait dengan PPDB ya Pak. Kalau di kampusnya tahun tenamina pemaparan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pajajaran Jawa Barat, gitu ya. Salam dari kami, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, mewakili kepala sekolah kami yang sedang sibuk juga di Jakarta. Kami hadir di sini dengan harapan Pak Rustadi dan tim Humas serta Universitas Pajajaran menerima kami dengan baik dan insya Allah kami pulang ke Jakarta dengan bekal yang terbaik dari Bapak Ibu semua di sini. Siap anak-anak mendengar pencerahan dari Pak Rustadi dan tim? Siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Pagi.
bahwa SMA Takdir ini adalah SMA unggulan. Bahkan Unpad pun sudah mencatat ini sekolah paling hebat. Biasa karena siswa-siswanya benar-benar siswa yang militan, yang tangguh, kerja keras dan berusaha ya. Ibu gurunya juga heboh. Ibu gurunya juga heboh, siswa juga heboh, sangat luar biasa ya. Baik, nanti akan ada beberapa paparan yang akan saya sampaikan. Jadi di sini ada sesi pemaparan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, mana nanti tanya jawab akan bersama Teh Safa ya. Untuk pemaparan nanti di sini akan menjelaskan tentang fakultas, kemudian prodi, kemudian jalur masuk. Ya, adik-adik sekarang kelas 12 berarti IPA semua ya ini kan. Nah, nanti silakan dicatat. Jika memang ada yang perlu didokumentasikan, silakan untuk didokumentasikan ya. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Karena tadi saya jam 8:30 ya Bu ya. Saya tadi telepon juga Bu, tapi kok gak ada yang angkat gitu kan. Ternyata baik-baik saja mati di sininya ya. Baik, kita mulai ya. Ini adalah program Unpad. Ayo kenal Unpad, mari mengenal Unpad lebih dekat. Selamat datang di kampus Unpad. Bukan. Profil Universitas Pajajaran 2024. Nah, ini adalah lokasi Unpad, lokasi perkuliahannya. Kita memiliki lokasi yang ada di Kota Bandung, di lokasi yang lama ya, tempat yang lama Unpad di Jalan Dipati Bogor, bahkan tersebar di berbagai jalan di sana. Ada juga di Kabupaten Bandung, yang di Kabupaten Bandung itu dikhususkan untuk praktikum pertanian, ya, pertanian yang luasnya kurang lebih 2 juta ya, 2 juta meter persegi ya, sekitar 200 hektar lebih ya. Kemudian di Kabupaten Bandung ada 2, ada yang di Arjasari dan di daerah Ciparai ya. Dan kita juga memiliki kampus perkuliahan di Kabupaten Pangandaran, tempat wisata mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah di daerah Citumang, Budi Repti, nah itu tempatnya juga jauh dari situ ya. Kami juga berada di, mungkin adik-adik ada sebagian yang menganggap bahwa Unpad ini adalah Bandung yang di sini tuh. Sungguhnya ini adalah Sumedang atau Jatinangor ya. Jadi banyak Unpad Bandung dan Bandung. Dan betul tadi kata ada yang di sana dingin, iya betul kalau lagi musim dinginnya. Tapi kalau lagi panas coba aja nanti keluar ya. Cukup panas juga kalau lagi musimnya sekarang ya. Baik, ini adalah fasilitas pendukung pendidikan yang mana nanti bisa dinikmati oleh seluruh siswa atau seluruh mahasiswa-mahasiswi di Unpad. Kami memiliki perpustakaan, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit pendidikan, bahkan rumah sakit pendidikan kita baru kita bangun ya. Selain kita yang memiliki yang Hasan Sadikin, kita juga memiliki rumah sakit pendidikan yang baru kita bangun bulan Maret kemarin, baru diresmikan kalau tidak salah ya. Kita juga rumah sakit gigi dan mulut ada di Bandung. Ada juga rumah sakit hewan kita punya di belakang gedung ini ya. Bahkan ada rencana lagi Unpad akan buat 1 rumah sakit lagi. Ya, kemungkinan ada 4 rumah sakit ya, termasuk gigi dan mulut. Ya, mudah-mudahan salah satu dokternya semua dari sini semua. Ya. Kemudian juga pusat pelayanan basic science, laboratorium sentral, e-learning, arboretum, pusat bahasa, apotek pendidikan serta layanan terpadu. Asrama, sarana kesehatan, teknologi informasi, hotel UTC, sarana olahraga, balai matekar, gedung pertemuan dan perbankan ya. Lalu ada pusat penitipan anak, angkutan gratis. Nah, angkutan gratis ini kita ada yang kalau kita sebut sini udah bodong, tapi juga ada yang berbayar, sepeda listrik ya. Itu per menit ya, per menit berapa gitu kan. Kemudian kantor pos Jalatista. Jalatista ini adalah keran air yang dalam keran yang bisa langsung dikonsumsi ya. Jadi biasanya ada di dalam gedung ya, di fakultas-fakultas itu bisa langsung dikonsumsi ya. Gedung kawasan sains terpadu, gedung komunitas serta rumah sakit hewan, lalu creative space, MOC, pusat konseling Universitas Pajajaran, Ekoreparia, teater pengetahuan, student center, dan 5 menit akses tol Jatinangor kalau tidak macet ya. Kita lihat dalam angka, di sini ada jumlah dosen, profesor, tenaga kependidikan, mahasiswa serta mahasiswa internasional.
Kemudian kami juga memiliki 61 unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas sebanyak 142. Kami juga berada di 21 lokasi perkuliahan dan kami juga memiliki fasilitas 18 gedung asrama ya, diperuntukkan bagi 1.895 mahasiswa dan itu akan terus ada penambahan ya. Prestasi lembaga UNPAD ya, Asian Security Ranking 2024 berada pada peringkat 7 nasional dan saat ini UNPAD sedang menuju 300 dunia ya. Kemarin berhasil 500 dunia, sekarang menuju 300 dunia. Mari kita lihat sekarang di UNPAD ada fakultas apa saja. Jadi di UNPAD ini ada 16 fakultas dan 2 sekolah. 1 sekolah pasca sarjana dan 1 sekolah vokasi. Dulu vokasi ini masuk di fakultas ya, sekarang memisahkan diri ya, manajemennya sendiri, punya dekan sendiri ya. Nah, di UNPAD ini ada 2 jurusan yaitu Sosum dan Saintek. Untuk Sosumnya UNPAD memiliki 5 fakultas dan Sainteknya memiliki 11 fakultas ya. Untuk Sosumnya kita memiliki Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Budaya serta Ilmu Komunikasi. Lalu untuk Sainteknya ada Fakultas Kedokteran, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pertanian, Kedokteran Gigi, Psikologi, Peternakan, Keperawatan, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Teknologi Industri Pertanian, Farmasi serta Teknik Geologi. Mari sekarang kita buka satu persatu ya. Mohon maaf di sini dengan jumlah 192 prodi pada jenjang sarjana terapan S1, profesi, spesialis, subspesialis S2 dan S3. Sekarang kita buka ada prodi apa saja. Ini fakultasnya ya. Oke. Untuk Fakultas Hukum hanya memiliki 1 prodi saja, ilmu hukum. Ya. Nah, di situ adik-adik bisa lihat ilmu prodi ilmu hukum kita tandai bintang. Jadi nanti nggak usah tanya lagi. Yang kami tandai bintang adalah prodi yang bisa ditembus melalui jalur IUP atau kelas internasional. Jadi ada beberapa saja ya. Kalau tidak salah ada 9. Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk prodinya ada akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, ekonomi Islam serta bisnis digital. Ada 3 kan yang ditandai bintang itu ya. Oke. Lalu Fakultas Kedokteran memiliki 2 prodi saja yaitu kedokteran serta kedokteran hewan. Dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memiliki 8 prodi yaitu matematika, kimia, fisika, biologi, statistik, geofisika, teknik informatika, teknik elektro serta ilmu akuaria. Lalu Fakultas Pertanian hanya memiliki 2 prodi saja yaitu agroteknologi serta agribisnis. Dan Fakultas Kedokteran Gigi hanya memiliki 1 prodi, tapi di sini dapat ditembus di semua jalur. Ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada 9 prodi yaitu Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Ilmu Pemerintahan, Antropologi, Administrasi Bisnis, Sosiologi, Ilmu Politik, serta Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran. Jadi ada yang di Pangandaran gitu ya tempatnya. Fakultas Ilmu Budaya juga memiliki 9 prodi yaitu Sastra Indonesia, Sastra Sunda, Inggris, Prancis, Jepang, Rusia, Jerman, Arab, dan Ilmu Sejarah. Lalu Fakultas Psikologi prodinya hanya 1 yaitu psikologi saja. Namun psikologinya UNPAD ini sedikit berbeda dengan universitas lain dikarenakan berada di ranah saintek. Ya, tidak di ranah sosum ya. Tapi tetap mempelajari tentang sosum juga ya. Dan ini sudah mendapatkan akreditasi internasional. Fakultas Peternakan memiliki 2 yaitu peternakan yang ada di Jatinangor dan peternakan yang di PSDKU Pangandaran. PSDKU itu program studi di luar kampus utama ya. Lalu Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki 6 prodi ya. Ilmu Komunikasi, Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, Hubungan Masyarakat, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi, Jurnalistik serta Ilmu Komunikasi Kampus Pangandaran. 7 ya, bukan 6. Ada 7 ya. Fakultas Keperawatan memiliki 2 prodi yaitu keperawatan serta keperawatan kampus Pangandaran. Mungkin ada yang bertanya kok sama-sama keperawatan tempatnya kok berbeda gitu kan? Memang tempatnya berbeda tapi sama gitu kan? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan memiliki 3 prodi
ya, sesuai namanya, prodinya itu Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Perikanan Laut Tropis Kampus Pangandaran. Ya, tentu kuliahnya nanti di sana, asramanya di sana, ya semuanya di sana. Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Teknik Pertanian, Teknologi Pangan, Teknologi Industri Pertanian. Adik-adik nanti di sini bisa belajar bagaimana cara mengolah hasil pertanian. Bukan bagaimana cara bercocok tanam, tapi mengolah hasil dari pertanian. Hasil panen raya itu juga, karena penelitian itu terkadang harus naik gunung, meneliti bebatuan, ya seperti itu. Bahkan dulu ketika awal berdiri, prodi ini banyak diminati kaum pria, ya kan? Maka disebutlah FTG Fakultas Tanpa Gadis dulu. Tapi sekarang luar biasa, ya kaum hawa pun tidak mau kalah, hampir bersaing sekarang, bahkan sudah bersaing. Di sini banyak wanitanya juga sekarang, ya. Baik, itu tadi yang penjelasan tentang S1 ya, program S1. Ya. Jika kurang jelas silakan kunjungi di www.unpad.ac.id/fakultas ya. Silakan nanti klik fakultasnya apa, nanti tinggal klik saja ya. Oke, ini adalah S1 kelas internasional atau IUP. Di sini ada beberapa fakultas yang kami buka. Beberapa fakultas dan beberapa prodi ya. Untuk di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, mohon maaf ya. Di sini yang kami buka adalah hubungan internasional, ya. Dan di situ juga ada beberapa universitas yang bekerja sama dengan Unpad, ya. Jadi mungkin nanti sesekali akan merasakan kuliah di luar, ya, di tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk. Kemudian Fakultas Farmasi hanya satu, yaitu farmasi saja. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yaitu prodinya Perikanan dan Ilmu Kelautan, itu 2 prodi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sini membuka 5 prodi, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, bisnis digital, serta ilmu ekonomi Islam. Ya. Fakultas Hukum hanya memiliki 1 prodi yang dibuka di jalur IUP. Fakultas Kedokteran Gigi hanya memiliki 1, yaitu kedokteran gigi saja. Begitu juga dengan Fakultas Kedokteran, ya, dan Fakultas Ilmu Komunikasi itu memiliki 1 prodi saja, ya. Dan di situ juga ada untuk contoh di Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Nanti mungkin akan kuliah di sana juga, ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang terbaru, adalah sekolah vokasi. Sebetulnya bukan yang terbaru, ya. Tapi manajemen yang terbaru. Karena kemarin itu masih menginduk ke fakultas. Sekarang sekolah vokasi ini sudah memisahkan diri, sudah mandiri, ya. Memiliki dekan sendiri, ya, manajemen sendiri. Dan di sini tidak semua prodi, belum semua prodi yang kami buka, ada beberapa prodi saja. Ada agroteknopreneur. Agroteknopreneur ini gabungan dari 5 fakultas: pertanian, peternakan, teknologi industri pertanian, serta perikanan dan kelautan. Jadi gabungan dari 5 prodi, mohon maaf ya. Nah, 5 prodi ada 5 fakultas juga di sini. Pertanian, peternakan, fakultas ya. Produksi pertanian juga fakultas. Perikanan dan kelautan dari kelautan ya. Ini gabungan. Kemudian Perikanan dan Ilmu Kelautan ada pariwisata bahari, ya. Fakultas Mika ada teknologi industri kimia. Fakultas Kedokteran yaitu kebidanan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, serta pemasaran digital. Fakultas Ilmu Budaya ada bahasa dan budaya Tiongkok. Fakultas Ilmu Komunikasi manajemen produksi media. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada 4 prodi, yaitu administrasi pemerintahan, administrasi keuangan publik, bisnis logistik, serta kearsipan digital. Itu yang kami buka di sekolah vokasi Unpad. Tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang akan ada penambahan, ya. Kemudian kami juga memiliki kampus di kampus Pangandaran yang kami sebut PSDKU, program studi di luar kampus utama. Di sini baru 5 prodi, 5 fakultas dan 5 prodi yang kami buka. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada administrasi bisnis. Fakultas Ilmu Komunikasi ada ilmu komunikasi. Fakultas Peternakan, Fakultas Keperawatannya juga. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ada perikanan. Itu yang kami buka di sana. Mungkin ada yang berpikir, udah kuliah di Pangandaran dekat laut, takut tsunami kan gitu, takut ombak besar. Jadi jangan khawatir, di sini tempatnya itu ada di ketinggian.
Dari lantai 1 saja lautnya sudah terlihat. Kenapa ya seperti itu? Itu saking tingginya. Itu serasa kita kuliah di atas pohon kelapa karena pohon kelapa di bawah kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah UKT atau uang kuliah tunggal atau biaya ya. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah biaya kuliah per semester per prodi untuk semua kegiatan pembelajaran ditentukan berdasarkan kemampuan ekonominya ya. Jadi berapa sih biayanya? Nah, untuk tahun 2024 di Unpad ini untuk jalur sosum ya 500 sampai 9 juta untuk sosum dan 500 sampai 24 juta per semester untuk Saintek. Namun jika lulusnya di SNBP dan SNBT dan tidak dikenakan biaya tambahan seperti biaya sumbangan atau yang lain-lain, tidak ada. Ya, itu semua akan tergantung kepada penghasilan dan jumlah tanggungan orang tua. Ya. Tetapi jika lulusnya di jalur mandiri, di IUP, ya, maka tidak berpatokan lagi kepada itu, pada angka yang di situ. Ya, angkanya langsung sudah ditentukan besarannya. Begitu juga dengan vokasi, yang lulusnya di jalur mandiri. Karena vokasi itu sekarang bisa melalui jalur SNBP dan SNBT juga, ada juga di mandiri. Karena dulu kan vokasi ini hanya di jalur mandiri saja. Ya, sekarang semua jalur kita buka. Ya. Jadi dana pengembangannya atau IP-nya, ya, dana pengembangan institusinya, setiap prodi pasti berbeda besarannya. Setiap prodi pasti berbeda dan UKT-nya pun pasti berbeda. Ya. Oke. Silakan nanti kunjungi di semupunpad.ac.id ya. Nah, di Unpad juga menyediakan beasiswa KIP kuliah, yang mana KIP kuliah ini diperuntukkan bagi siswa yang secara finansial dinyatakan kurang mampu. Tentunya ada berbagai persyaratan hukum yang harus ditempuh. Begitu juga Unpad membuka beasiswa, ya, beasiswa nanti setelah menjadi mahasiswa ya. Biasanya kami tawarkan di semester ketiga, ya, dari berbagai perusahaan, perbankan dan lainnya atau instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Unpad ditawarkan pada siswa-siswinya di semester ketiga dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Penerimaan mahasiswa baru jalur masuk tahun 2024. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport serta prestasi akademik dan non-akademik siswa. Seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT atau UTBK menggunakan tes potensi skolastik, literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Seleksi mandiri, jalur nilai ujian dan raport prestasi akademik, jalur bakat dan minat prestasi non akademik, dan jalur kelas internasional. Ya. Jadi kalau SNBP ini masih menggunakan nilai raport, ya, masih menggunakan nilai raport. Tentunya bukan hanya nilai raport saja yang menjadi persyaratan lulus diterima di Unpad, bahkan di seluruh universitas negeri lainnya ada persyaratan-persyaratan lainnya. Ya. Kalau di SNBT itu murni menggunakan tes. Kalaupun menggunakan nilai raport hanya sebagai persyaratan, tetapi saat ini juga nilai raport akan dipertimbangkan juga di SNBT. Jadi kalau kemarin-kemarin kan hanya sebagai persyaratan masuk diupload gitu kan, sekarang juga ada pertimbangannya juga dari nilai raport. Ya. Nah, kalau jalur mandiri kemungkinan bisa saja setiap tahun sistem penyeleksinya berubah tergantung kebijakan. Dulu kita pernah menggunakan nilai raport, kita pernah menggunakan nilai UTBK, kita juga mengikuti tes lagi tergantung kebijakan, nanti diikuti saja ya. Seleksi masuk Universitas Pajajaran 2024 ada kuota dan sistem seleksi. Nah, ini untuk kuotanya SNBT 20-40%. Ya. Tergantung kebijakan nanti. SNBT-nya 30-40% dan mandirinya 20-50%. Mandiri itu meliputi apa saja? IUP masuk mandiri, ya kan? Ada kerjasama masuk juga mandiri, ya, seperti itu. Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB 2024, jadwal SNBP dan jadwal SNBT. Nah, ini kalau ini masih yang kemarin ya. Ini masih yang kemarin ya, untuk yang sekarang belum keluar, jadi abaikan saja ini, kita lewat saja ya. Seleksi masuk Universitas Pajajaran 2024, proses seleksi, sistem seleksi dan informasi kelulusan terintegrasi dengan registrasi.
dalam penerimaan mahasiswa baru di Unpad. Peserta yang telah diterima di SNBP tidak bisa mendaftar di SNBT dan seleksi mandiri. Catat itu. Jadi bagi yang sudah lulus di SNBP tidak diperkenankan lagi mendaftar di SNBT. Ya kan? Peserta yang telah diterima di SNBT tidak bisa mengikuti seleksi mandiri Unpad. Begitu juga di SNBT. Kalau sudah lulus di SNBT, pastikan tidak diperkenankan kembali mendaftar di mandiri. Ya. Peserta yang bisa mendaftar seleksi mandiri Unpad adalah peserta yang memiliki nilai UTBK. Ya. Bagi yang pernah mengikuti UTBK, bagi yang belum mengikuti UTBK, dia bisa mengikuti dengan syarat mengikuti tes. Itu kebijakan kemarin. Entah nanti kebijakan yang akan datang mungkin saja berubah, ya, di jalur mandiri. Unpad menerima seleksi mandiri melalui jalur minat dan bakat dalam bidang sains, seni dan olahraga yang tidak dikenai biaya iuran pengembangan. Jadi jika ada yang mengikuti di jalur minat dan bakat ini, contoh ada siswa berprestasi di bidang olahraga, ya, kemudian dia sudah juara tingkat nasional atau internasional, minimal juara kedua, silakan masuk di sini dan nanti tidak dikenakan biaya pengembangan institusi atau sumbangan lah kasarnya, tapi hanya dikenakan UKT-nya saja, seperti itu. Seleksi masuk Universitas Jajaran 2024, program keberpihakan Unpad untuk penerimaan mahasiswa baru 2024. Program beasiswa untuk peserta berkebutuhan khusus atau difabel yang masuk melalui SNBP dan SNBT, ya. Unpad mengundang siswa SMA berprestasi yang tinggal di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Jadi tidak ada lagi daerah-daerah yang terpencil yang tidak kami akui, yang tidak kami undang. Semua kita perlakukan sama, memiliki hak yang sama, bisa lulus, bisa kuliah di Unpad, ya. Unpad mengundang siswa SMA berprestasi dari anggota keluarga yang pertama dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi. Unpad mengundang siswa SMA berprestasi yang berasal dari sekolah yang kurang terpresentasikan. Pilihan program studi di SNBP. Setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi di PTN. Ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi boleh nanti memilih 2 PTN atau memilih nanti 1 PTN, ya. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Berarti kalau mau 2 universitas nanti salah satu harus di Jakarta, ya. Seperti itu. Jika memilih 1 prodi, dapat memilih PTN manapun. Kalau pilihannya 1, mau ke Unpad langsung, mau ke UGM, mau ke mana, itu diperbolehkan. Pilihan program studi di SNBT. Nah, kemarin tuh bisa sampai 4 pilihannya, ya. S1 baru vokasi, S1 itu boleh, ya, seperti itu. Kalau sebelumnya kan hanya 2, ya. Bahkan vokasi tidak dilibatkan di situ. Nah, sekarang vokasi ada, maka di SNBP juga vokasi bisa, ya. Kuota daya tampung prodi sarjana SMUK 2024 7.460, ya. Dalam hitungan persennya 32,64% di SNBP, SNBT-nya 32,52% dan seleksi mandiri 34,82%. Kuota daya tampung prodi sarjana terapan SMUK 2024 996. Hitungan persennya di SNBP 20,1%, SNBT 30% dan seleksi mandiri 49,9%. Ini kita lihat di SNBP 2024. 10 prodi sarjana, ya, terapan Unpad ketatan tertinggi SNBP 2024, ya. Di sini ada beberapa prodi manajemen, ilmu komunikasi, farmasi dan lain-lain, ya. Dan ini tingkat ketatan ini wajib adik-adik ketahui supaya nanti tidak salah memilih, tidak salah mengurutkan, bahkan bukan hanya di Unpad, mau di ITB, mau di UI itu wajib. Jangan sama nanti pilihan kedua yang dijadikan pilihan pertama malah yang sepantasnya di pilihan ketiga. Itu nggak boleh, ya. Jadi harus berurut. Maka tingkat ketatan inilah yang menjadi patokan, ya. Begitu juga 10 prodi sarjana S1 Unpad peminat terbanyak di SNBP 2024, ya.
Kemudian 5 prodi vokasi D4 Unpad dengan peminat terbanyak di SNBP 2024. Makanya kalau mau peluangnya besar, cari prodi yang kuotanya banyak, tingkat ketatatannya kecil, ya, seperti itu. SNBT 2024, 10 prodi sarjana S1 Sosum ketatatan tertinggi, ya. 10 prodi sarjana Sosum peminat terbanyak SNBT 2024. Lalu ada data jumlah peminat daya tampung dan rasio ketatatan seleksi masuk program studi sarjana terapan D4 Unpad di SNBT 2024. Ya. Ini untuk prodi sarjana S1 Sosum, ada bisnis digital, mau komunikasi, manajemen dan lain-lain. Ini perlu dipegang. Dan biasanya setiap tahun itu pasti akan berubah. Ya, ini data yang kemarin 2024. Ya, nanti tahun yang akan datang beda-beda lagi, ya. Ya, ini adalah alumni Unpad, ya. Mungkin nanti 10 tahun yang akan datang foto kalian ada di sini. Ya. Ya, jadi pengacara mungkin kalian di sini, ada dokter atau apa, ya. Ini juga di presenter juga, di dunia hiburan juga, ya. Ini adalah sebagian, ya, sebagian saja. Masih banyak lagi sebetulnya kalau kita tampilkan presenter-presenter, ya. Silakan kunjungi di kanal media Unpad. Di sini ada YouTube-nya Unpad, ada IG Unpad, kemudian ada TikTok-nya juga, bahkan Unpad ACID, ada radio Unpad. Nanti radio Unpad itu Tesapa yang megang, ya. Nah, silakan hubungi di kantor SMUK Unpad. Justru kantornya kita ada di Bandung, ya. Dan terima kasih. Oke, itu tadi yang saya sampaikan tentang prodi, tentang fakultas, prodi, jalur masuk, beasiswa, pembiayaan dan lain-lain. Untuk selanjutnya saya persilakan Tesapa di depan. Kita buka sesi tanya jawab, ya. Silakan Tesapa, saya kembalikan dulu ya Tesapa. Baik, hatur nuhun Pak Atuk Rustandi atas paparannya. Jadi udah sedikit banyak tergambarkan, ya, informasi umumnya tentang Unpadnya itu seperti apa, banyaknya fakultas, prodi, jalur masuk, alumni, ada calon ya tadi ya. Oke, ya sekarang mungkin langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat yang masih penasaran atau ini apa nih tadi belum disinggung, belum dibahas, boleh langsung aja. Silakan. Gerak tangan. Asik. Dan ya dari perempuan nih. Oke, silakan. Ya. Moira Mulyawan, saya di kelas 12A. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk kelas internasional, itu masa waktu belajar di dalam negeri dan di luar negeri itu berapa lama masing-masing? Untuk pertanyaan yang kedua, tadi disebutkan di jalur seleksi mandiri yang di bakat dan minat itu mungkin bisa melampirkan prestasi seperti sains, olahraga, seperti itu. Apakah itu harus yang dari Puspesnas Kemendikbud atau harus terkurasi atau seperti apa? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, saya respon aja ya pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan kelas internasional atau IUP. Tadi dipaparkan bahwa ada 14 prodi yang membuka kelas internasional. Nah, dari 14 prodi tersebut itu tidak semuanya double degree. Kalau tadi lihat tuh kalau DD berarti double degree, kalau SD berarti single degree. Ya. Jadi memang bentuknya itu ada program pertukaran gitu, ada juga mendatangkan dosen tamu dan ada juga memang kuliah di universitas, ada magangnya juga, betul gitu. Nah, itu pasti beda-beda ya, tergantung program dari masing-masing fakultas. Nah, biasanya nanti untuk yang double degree itu nanti dia akan diuruskan oleh kantor internasionalnya fakultas masing-masing. Ya, misalkan FEB nih, FEB yang sudah rutin adanya double degree. Nah, nanti pasti akan ada
Jadi MOU-nya itu bisa jadi di semester ke-3 ke-4, bisa jadi semester ke-5 ke atas. Kayak gitu. Jadi akan berbeda-beda. Jadi kalau saya sampaikan sekarang di sini, bisa jadi nanti ketika adanya masuk itu pasti akan berbeda juga kesempatannya. Wah, ternyata lebih cepat nih kalau di FEB, misalkan kalau di FEB. Bisa jadi di awal dan lebih cepat pemberangkatannya. Tapi saya sampaikan di sini, tidak perlu khawatir kalau memang tidak berkesempatan untuk mengikuti yang kelas internasional. Kita itu masih ada program ISMA ya. ISMA itu kita paling banyak memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri. Ya, 98 mahasiswa S1. Jadi banyak ke luar negeri itu. Pada kuliah di sana selama 1 semester. Gitu. Itu banyak kesempatannya dan tidak hanya ISMA untuk yang program sarjana aja, ada juga yang sarjana terapan atau ISMAVO, ISMA vokasi. Itu juga sama, banyak memberangkatkan mahasiswa-mahasiswi yang dari kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai jalur minat dan bakat. Nah, bagaimana nih prestasinya? Apakah dari Puspres Kemdikbud? Jadi kalau yang sudah tersertifikasi, yang sudah tahu nih lembaga penyelenggaranya kredibel, pasti ada punya nilai lebih. Gitu. Jadi kami harapkan kalau punya prestasi nih, wah saya punya prestasi di bidang olahraga atau sains, itu harap didokumentasikan. Syukur-syukur ada yang meliput nih dari media, karena nanti saat melakukan pendaftaran itu ada kesempatan untuk melakukan pengisian orang ya. Isian itu adalah link untuk informasi apakah yang bersangkutan itu terpublikasi atau tidak. Ya. Misalnya ketika saya ikutan Olimpiade, itu kebetulan Kompas wawancara saya ini, karena saya kan dapat gold, bisa dapat emas. Gitu. Ya udah, itu kan publikasi ya. Kalau misalkan wah ini udah bergengsi, tapi kok saya tidak di-mention, mungkin karena saya bukan juara yang tertinggi gitu. Coba colek sekolahnya, mungkin ada bagian humas ya. Minimalnya terpublikasikan di website sekolah ya. Nah, jadi bisa masukkan link. Jadi laporan nanti, ikutan kompetisi apapun, fotografi, misalkan mau jadi content creator ya, suka ada edit video gitu ya, jadi news anchor misalkan gitu. Apapun itu jenis prestasinya, saya harapkan teman-teman bisa mendokumentasikannya dengan baik ya. Siapa tahu nanti bisa digunakan, tidak jadi perguruan tinggi lain. Karena kalau memang udah, wah ini udah terpublikasikan nih misalkan di Republika, udah berarti itu poinnya udah gede. Nggak mungkin dong dia berbohong gitu. Jadi udah kita tidak verifikasi. Tapi kalau misalkan tidak terdokumentasikan, kemudian lembaga penyelenggaranya juga tidak dipercaya, baru dengar nih tentang penyelenggaraannya, itu harus cross-check. Bahkan kalau misalkan untuk yang hafal kitab suci kan karena masuk di minat dan bakat, itu bisa jadi nanti ada tes lagi gitu. Jadi kita memungkinkan untuk tes tambahan setelah penutupan pendaftaran untuk memastikan yang bersangkutan itu punya prestasinya betul atau enggak, kayak gitu. Ada timnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Untuk seleksi maksudnya di jalur SNBT, nama saya Artin Hamsyah dari kelas 12 kelas 12 yang 2. Saya ingin tanya ada jalur SNBT untuk siswa yang mendapat TP kuliah ini, apakah saya dengan siswa yang lain atau TP kuliah ini bisa saya terima? Pertanyaannya terkait dengan KIK ya. Ya, jadi kalau untuk SNBP memang kan kalau KIK itu melengkap pendaftaran berbeda ya. Daftar sendiri di website KIK Kemdikbudnya, kemudian SNBP mandiri itu daftar di masing-masing websitenya ya. Nah, nanti kompetisinya sama dengan yang reguler. Karena kita tidak lihat KIK atau bukan, tapi nanti di akhir ketika lulusan yang bersangkutan kalau punya KIK baru kita verifikasi ulang. Gitu.
Dan alhamdulillah sekarang itu kita di Unpad banyak menerimanya 1000 sekian. Kalau tahun kemarin itu sedikit jujur, jadi kita sangat memilah siapa yang bisa dan tidak. Jadi mencari bantuan pemberi bantuan beasiswa pengganti KIMKA. Ya, kalau tahun lalu kita kerja keras di Unpad nih, ternyata yang lulus yang KIMKA itu lebih banyak dari daya tampung yang diberikan. Jadi kita yang mencarikan sumber dananya, jadi tidak perlu khawatir. Kalau yang sudah daftar KIMKA dan sudah terverifikasi ini nanti di Unpad, wah yang bersangkutan memang layak mendapatkan KIMKA, udah aman. Ya, tapi persaingannya tentu tidak dibedakan karena kita jalur masuknya juga jelas SNBP menggunakan nilai rapor, kalau SNBT menggunakan UTBK. Ya, jadi sama kesempatannya. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, saya Rina dari kelas 12 kedua. Saya silakan. Untuk jalur mandiri tadi kan untuk biaya itu sudah ditentukan dan itu ditentukan berdasarkan Indonesia. Baik, saya langsung respon. Kalau untuk memang ada perbedaan pembiayaan yang masuk lewat jalur SNPNB dengan jalur mandiri. Kalau SNPNB kan berdasarkan dari penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, itu ada indikator lainnya seperti status kepemilikan rumah, apakah milik sendiri, apa sewa atau menumpang gitu. Terus juga ada status kepemilikan kendaraan pribadi roda 2, roda 4, ada rekening listrik, PBB dan sebagainya. Ya, itu lewat jalur SNBP. Nah kalau untuk jalur mandiri itu memang sudah ditetapkan dari Unpadnya. Jadi misalkan kalau untuk yang FK UKT-nya sekian dan untuk IP iuran pengembangan institusinya sekian. Itu nanti harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita publikasikan di laman snup.unpad.ac.id. Kita publikasikan. Jadi pastikan nih kalau jalur SMUK atau jalur mandiri itu sudah pasti biayanya segitu. Tapi kalau memang jalur nasional itu hanya menggunakan UKT saja. Ya, dan itu pun nanti ada perhitungannya setelah dinyatakan lulus. Selain jalur SNBP untuk yang minat dan bakat juga nanti perhitungannya sama dengan nasional. Walaupun untuk minat dan bakat maksudnya jalur mandiri, tapi dia perhitungannya sama. Jadi tidak ada iuran pengembangan institusi. Nah, perlu disampaikan nih tadi di slide Unpad juga ada informasi terbaru ya. Di jalur mandiri itu tahun 2024 kita menetapkan namanya CPT. Ada yang pernah dengar CPT? CPT adalah calon pengganti terdaftar. Itu baru Unpad lakukan di tahun 2024 untuk yang lulus jalur mandiri. Jadi nanti sistemnya kayak waiting list. Ya. Misalkan ya, di Fakultas Hukum diterimanya 20. Ya. Nanti kita ada cadangannya berapa, misalkan 10 orang. Nah 10 orang ini statusnya belum lulus, belum juga tidak lulus. Kalau dari yang 20 orang ini registrasinya hanya 5 orang, maka yang 5 orang yang cadangan itu akan naik, statusnya nanti akan jadi lulus. Gitu, itu baru dilakukan 4 tahun ini. Nah tahun depan kita belum tahu ya, karena bisa jadi di tahun 2025 ketika teman-teman melakukan pendaftaran, informasi kebijakan SNBP bisa berubah, SNBP bisa saja berubah, ya. Bahkan dalam hal pun bisa juga berubah nanti melihat kebijakan yang SNPNB ambil seperti apa. Biasanya nanti untuk jalur mandirinya mengikuti nih kebijakannya. Ini kita sampaikan di sini ada informasi di tahun 2024. Seperti SNBP bisa memilih 2 prodi, SNBP bisa memilih 4 prodi, ya. Untuk tahun depan nanti kita lihat ya. Jadi pastikan di akhir tahun ini teman-teman udah akses di laman resmi di SNPNB, ya. Biar informasinya update. Gitu. Oke, ada lagi silakan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rafa Deniati dari kelas 12.1. Izin bertanya, tadi ada pemaparan mengenai Unpad memiliki asrama. Tapi di sana itu memang cuma beberapa mahasiswa saja, sepertinya sekitar 1000-an gitu. Jadi ingin bertanya, apakah ada kriteria khusus untuk mahasiswa yang tinggal di asrama Unpad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, merespon pertanyaan terkait dengan asrama atau kita menyebutnya balai wilasa, ya namanya. Ini di Unpad itu banyak balai Cipta, balai Sawala, balai Awuhan, masjid ya namanya. Ada juga balai wilasa, itu tempat pemondokan atau penginapan asrama ya. Nah, seperti apa kriterianya? Adalah kriterianya yang pertama itu adalah mahasiswa baru yang bisa menempati asrama, dan itu hanya bisa menempati asrama itu selama 1 tahun. Jadi kalau tahun berikutnya dia harus keluar karena akan berganti dengan mahasiswa baru angkatan selanjutnya. Nah, kemudian untuk yang KIPKA pun ada asramanya, Balai Wilasa 1. Nah, untuk asrama yang KIPKA itu sistemnya penawaran. Ya, kalau mau silahkan, kalau tidak ya tidak usah asrama. Kalau memang orang Jatinangor gitu ya, ngapain asrama, pulang pergi aja gitu di kalau lewat di Bandung itu masih terjangkau pulang pergi udah. Nanti juga akan diverifikasi lagi nih untuk kesempatannya karena keterbatasan ruangan. Nanti satu kamarnya ada yang berdua, berempat, dan sekarang juga udah lebih banyak asramanya. Jadi itu silahkan bisa memilih asramanya mau yang mau ditempat itu di mana gitu. Jadi memang nggak semuanya bisa kita fasilitasi, tapi tidak perlu khawatir karena di Jatinangor ini adalah kawasan pendidikan ya. Kalau tadi lihat keluar tol Cileunyi, tadi keluar tolnya mana? Cileunyi atau Jatinangor? Jatinangor, lihat ya bagian. Kalau dari tol Cileunyi ada IPDN, IKOPI, ITB, Unpad. Cileunyi, ya, lihat gitu. Nah itu ada 4 kampus, otomatis ya banyak apartemen di sini, ya, banyak juga kos-kosan, banyak juga kontrakan asrama dari MH Tamrin, banyak kan nih, pengen banget asrama lagi sama teman-teman juga, ya udah kontrakan aja, ya, banyak kok. Dari segi makanan pun banyak di sini, warteg, kafe, tempat nongkrong, tempat ngopi, ya, silahkan. Harganya harga mahasiswa. Gitu. Jadi silakan bisa dinikmati fasilitas yang di Unpad, baik yang di dalam kampus maupun yang di luar kampus. Nah, enggak sama-sama. Ada lagi? Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya soal PPDS yang dokter spesialis itu konsepnya gimana? Apakah masih ada? Konsepnya yang mana nih? Semuanya. Itu spesialisnya kan cuma penyakit dalam ya, atau ada? Saya mau respon ya. Gue ini belum sampai ini udah tanya PPDS ya, PPDS sorry. Program dokter spesialis. Sebetulnya untuk mendapatkan kesempatan ke PPDS itu jalannya masih panjang ya. Karena kan sebagai informasi untuk menjadi dokter itu katanya sekolahnya lama, betul. Mungkin di sini ada orang tuanya dokter. Ada dokter ya, Bu? Ada dokter nih. Oh, tanya dokter juga. Oke. Jadi nanti kalau sudah sekolah S1 itu 4 tahun, itu baru sarjana kedokteran. Ya. Nanti lanjut lagi. Ada yang disebut koas. Koas di Unpad itu bisa 1-2 tahun. Ya. Selanjutnya nanti biasanya ada program internship, pemagangan ya kayak gitu. Kemudian nanti
ada 29 prodi kalau nggak salah. Banyak banget pokoknya. Jadi nggak usah khawatir banyak pilihan. Dan nanti tergantung minatnya kemana. Dan sistem kuliahnya itu juga bervariasi. Yang saya ingat yang paling cepat itu kuliahnya radiologi. Radiologi itu berapa tahun ya? 2 tahun gitu. Itu ada yang juga sampai 6 tahun kuliahnya untuk mengambil PPDS. Jadi beda-beda, nanti setiap bagian itu punya masa pendidikan yang berbeda-beda. Dari 2 sampai 6 tahun. Jadi nanti kuliahnya bisa jadi di kampus Jatinangor, tapi lebih seru di sana tuh, di namanya rumah sakit pendidikan RSP. Itu tepatnya di seberang rumah sakit Hasan Sadikin. RSP 4 di situ biasanya. Ya. Kayak ada lagi? Selamat pagi Bapak Ibu. Nama saya Mazanul Latifah. Mau tanya, kalau tadi kan di Fakultas MIPA itu ada 2 teknik ya. Nah, mau tanya kalau misalnya pembelajaran teknik di sini itu berarti lebih kepada teori atau ke praktek? Terima kasih. Baik ya. Ini pertanyaan akhirnya muncul nih dari terkait dengan teknik. Dan itu lebih banyak dari praktek, tergantung mau milih S1 atau sarjana terapan. Kalau pilihnya sarjana itu lebih banyak teori. Kalau pengen yang banyak praktek itu ada di vokasi atau sarjana terapan. Dan di MIPA ada untuk teknologi industri kimia. Kalau di S1 kan ada teknik informatika dan teknik elektro. Ya. Nanti buat bagaimana cara buat aplikasi, misalkan ya di App Store ataupun di ya bagaimana cara tampilannya seperti apa, proses apanya, misalkan itu banyak teori, walaupun ada prakteknya, tapi tidak sebesar teori. Tapi kalau misalkan ambil program vokasi itu terkait dengan kimia, lebih banyak studi kasus. Makanya kita banyak mendatangkan dosen-dosen tamu, misalkan dari kimia farma atau dari industri lain, industri kimia. Jadi sukanya belajarnya banyak teori atau banyak praktek. Kalau praktek langsung aja pilih sekolah vokasi. Sebagai data yang di jalur SNMPTN ini kita buka vokasi. Vokasi itu masih di nomor 3 kan, ya 1-2 sarjana, 3-4 diploma atau vokasi. Kalau memang lebih suka belajarnya praktek, by case ya sesuai dengan kasus-kasus di lapangan, itu lebih enak belajarnya di sekolah vokasi. Iya, langsung kerja. Jadi tahu nih, oh case yang di lapangan seperti ini, di manajemen produksi media, hambatan-hambatan menulis skrip itu seperti apa, pengambilan gambar itu seperti apa, angle-nya, kayak gitu. Kalau di S1 ada nih di Viko, namanya televisi dan film, itu lebih banyak teorinya. Tapi yang lebih banyak yang mengisi studio televisinya adalah MPN, manajemen produksi media. Jadi silahkan pilih, ditentukan ya. Wah saya suka banget jadi researcher kata ibunya nih, ya udah berarti ambilnya program jenjangnya sarjana. Kalau yang suka praktek langsung, ya udah vokasi. Gitu ya kira-kira ya. Ya karena keterbatasan waktu nih, nanti kita lagi kalau ada pertanyaan bisa DM kita di @Universitas Pajajaran ya, jangan ragu. Bisa colek kami di sosial media di @Unpad, bisa di Twitter atau di X atau di Instagram. Oke. Baik, selanjutnya akan ada penutup aja langsung singkat dari Pak Arif Bisa. Terdengar bisa. Terima kasih Pak Desa. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi kedua yaitu tanya jawab. Semua pertanyaan berhasil kita jawab. Jika kurang lengkap silakan menghubungi pada Pak ID ya. Karena kan waktunya memang sudah habis. Karena tadi juga datang terlambat ya. Acara kita tutup
selesai sampai di sini, dan kita akan berjumpa lagi di pendaftaran SNBP atau penerimaan mahasiswa baru Unpad. Tentunya datang kembali ke sini bukan berkunjung lagi, tetapi sudah registrasi mahasiswa baru Unpad. Itu saja dari kami. Saya dan Mas Afan mengucapkan terima kasih, dan semoga adik-adik selamat kembali ke Jakarta ya, Bu ya, ke tempat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata ya, terima kasih yang disampaikan oleh SMA Negeri Unggul MH Tamrin Jakarta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Beliau yang di depan bendera itu di kelas, yang di depan bendera tadi di kelas, terus habis itu yang semuanya di depan tempat kita. Kayak gini tadi, Pak? Oke, asik. Jadi